Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok di sini akan menjelaskan tentang analisa sentimen, mengambil dataset dari sebuah opini film. Yang mana di sini kami ada dengan saya sendiri, Dimas Rian Saputra, dengan NBI 14621000210, dan dengan teman saya Daya Brilian Firmansyah, NBI 14621000215, dan juga Ahmad Fikri Al Mustafa dengan NBI 14621000246. Dalam bab 1 ini kami mengambil latar belakang, yaitu film merupakan suatu media komunikasi massa yang berupa serangkaian gambar-gambar yang diambil dari objek bergerak yang memperlihatkan suatu serial atau peristiwa-peristiwa gerakan yang berlaku secara berkesinambungan, yang berfungsi sebagai media hiburan, pendidikan, dan penerangan. Esensi film adalah gerakan, atau lebih tepat lagi gambar yang bergerak. Dalam bahasa Indonesia dahulu dikenal istilah gambar hidup. Dan memang gerakan itulah yang merupakan unsur pemberi hidup kepada suatu gambar, yang betapapun sempurnanya teknik yang digunakan belum mendekati kenyataan hidup sehari-hari, sebagaimana halnya film. Deskripsi singkat, film sendiri memiliki definisi sebagai sebuah medium komunikasi audiovisual yang tak hanya memberikan hiburan, tapi juga memberikan informasi dan bahkan bisa menyentuh emosi penontonnya. Menurut Yawan Pratista, film adalah media audiovisual yang menggabungkan kedua unsur, yaitu naratif dan sinematik. Manfaat analisis sentimen terhadap dunia film di Indonesia menggunakan metode Knife Based dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan dan opini masyarakat terkait komenan para penonton. Berikut beberapa manfaat singkat dari analisis sentimen ini. Yang pertama, pemahaman publik. Analisis sentimen membantu dalam memahami sejauh mana pandangan masyarakat terhadap gaya film, alur cerita yang dibawakan. Kemudian pengidentifikasian tren dan isu. Dengan melihat sentimen, dapat diidentifikasikan tren dan isu tertentu yang mungkin muncul terkait dengan perfilman di Indonesia. Ini, masyarakat lebih condong ke film mana. Kemudian yang ketiga, pendukung keputusan. Analisis sentimen dapat memberikan wawasan kepada para pembuat kebijakan dan industri rumah film dalam hal ini. Kemudian yang keempat, branding dan pemasaran. Rumah produksi film rata-rata mereka membuat trailer terlebih dahulu dengan membrandingkan ke Instagram, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Evaluasi production. Dalam proses evaluasi produksi terkait opini film, fokus diberikan pada penilaian mendalam terhadap aspek teknis, kreatif, dan artistik produksi. Ini melibatkan analisis terhadap penyutradaraan, sinematografi, desain produksi, dan kinerja para aktor. Dengan mempertimbangkan opini kritis dan umpan balik penonton, evaluasi produksi membantu mengidentifikasi kekuatan serta peluang peningkatan yang dapat diimplementasikan untuk mencapai standar kualitas dan kepuasan penonton yang lebih tinggi di masa depan. Antisipasi respon pasar. Dalam antisipasi terhadap respon pasar terhadap opini film, produsen dapat dengan cermat menangkap pulsa preferensi audiens melalui pemahaman mendalam terhadap tanggapan konsumen. Mereka dapat merinci aspek-aspek yang mendapat sambutan positif dan menggali peluang untuk meningkatkan kualitas produksi film. Respon pasar menjadi kunci untuk membentuk pengalaman sinematik yang memuaskan dan relevan dengan harapan penonton modern. Dalam bab 2 ini, hasil dari pengerjaan kami yang pertama,
kami mengimportkan package atau dataset ke dalam MATLAB. Kemudian pustaka dari MATLAB ini membaca file Excel yang telah kami inputkan yang bernama data itu, yaitu kami upload di dalam konten dengan berjudul dataset tweet sentimen opini film. Jadi data-data di dalamnya itu berisi tweet-tweet penonton-penonton yang mana dia mengomentari sebuah film dengan opini mereka sendiri-sendiri. Ada isu negatif dan isu positif. Setelah itu kami juga mengimportkan Google Colab tersebut data itu ke dalam Google Drive kami. Lalu print data kolom. Jadi kami merunningkan data kolom yang ada di dalam dataset kami itu ada apa saja isinya, yang berisi datanya itu ada tabel sentimen, teks tweet, dan juga dengan tipe data objek. Nah, contoh datanya seperti di bawah ini. Hasilnya setelah di running, contoh negatif, jelek filmnya apalagi si Ernest, nggak mutu. Nah, tweet, tulis teks tweet. Nah, kemudian ternyata data yang kami masukkan dijumlahkan dengan isu negatifnya itu berjumlah 100 dan isu positifnya juga berupa 100. Jadi kami imbangkan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini akan saya lanjutkan, yaitu di sini proses menghitung kata dengan TF IDF. Yang pertama, di sini kita menginputkan yang pertama kita di sini menginputkan kata untuk import dari collab-nya, kemudian mengulas teks, tweet, dan selanjutnya untuk menghitung kata yang telah di stemming, kemudian di print, dan selanjutnya yaitu mengurutkan berdasarkan urutan abjad kata, yaitu hasilnya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya di sini kita melakukan codingan yang kami singkat dengan screenshotannya, karena kan pengurutan abjadnya sangat banyak, yaitu seperti berikut, bisa dilihat. Kolom pertama yaitu jumlah dokumen, kemudian untuk kolom yang kedua, kolom yang kedua yaitu berarti tata letaknya, kemudian yang kolom ketiga adalah dari hasil transformasinya. Dan selanjutnya di sini kami memanggil kata pada indeks ke-1, yaitu yang hasilnya jelek filmnya, kemudian apalagi genre sebagai berikut. Dan selanjutnya di sini kami juga menampilkan hasil dari dokumen yang pertama tadi, dan kemudian hasil perhitungan dari TF tadi. Dalam dokumen yang pertama kami inputkan, kemudian kami tampilkan hasilnya dengan menggunakan manual sistem Python, dan sebagai berikut hasilnya terdapat.
Untuk selanjutnya, di sini kami memanggil data, yaitu data sentimen dan text tweet. Kemudian data tersebut kami keluarkan dan kita beri tidak ada komentar. Dan yang selanjutnya yaitu untuk menampilkan bar chart ya. Di sini kami menggunakan function konten dari dari data set yang sudah kami ambil tadi. Kemudian kita asumsikan label Goret, dan di sini kami memberikan label tersebut bar chartnya dengan colornya yaitu blue dan gray. Kemudian kita tampilkan ya seperti berikut untuk bar chartnya. Untuk penjelasannya dapat dilihat di bawah ini terkait ulasan mobil listrik lebih banyak daripada sentimen nol, berarti negatif. Negatif, terdapat banyak kritik dan saran dari konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses word dan training ulang negatif. Kami menginputkan scriptnya yaitu from word cloud import word cloud, kemudian kita training datanya tersebut dalam labelnya sama dengan 0, kemudian di train dan twins teksnya tadi sama kita berikan tidak ada komentar. Dan selanjutnya di sini kita mengasumsikan menampilkan dari ulasan yang telah diberikan kepada customer tersebut. Untuk hasilnya tersendiri bisa dilihat di sini ulasan negatif, yaitu filmnya sangat parah. Ulasan negatif dari visualisasi data di atas tadi merupakan word cloud, kata yang paling banyak muncul pada ulasannya yang memiliki sentimen seimbang. Banyak sekali review yang memberikan komentar baik yang buruk, juga baik komentar baik dan buruk. Dengan grafiknya yaitu lebih dari yaitu sama dengan 100. Kemudian di sini untuk ulasan positifnya kita menggunakan kode yang sama, yaitu hasilnya untuk komentar yang ulasan negatif, ulasan yang positif. Di sini terdapat banyak juga komentar yang mensupport dan memberikan ulasan yang sangat baik. Untuk source code-nya seperti berikut. Ini adalah ulasan yang positif. Banyak juga nonton film ini sangat menyenangkan dan isinya banyak yang positif. Untuk selanjutnya kita menuju ke dari sebelumnya dari ulasan yang positif, penjelasan workload yaitu dari visualisasi data yang tadi. Kata yang paling banyak muncul pada ulasan tersebut adalah set.
label sentimen negatif. Dikarenakan banyak sekali yang memberikan rasa kecewa terhadap apa apa film yang mereka tonton. Selanjutnya kita menuju ke proses menyiapkan data train tf.id. Dari sini kami menginputkan NAMPI, kemudian untuk from selesainya kita menggunakan decoder Aeron dan replace-nya untuk dan menggunakan data itu nama UTF train. Kemudian di sini kami train datanya tersebut, terdapat extrain dan extract. Kemudian untuk transformasinya dan di print hasilnya sebagai berikut, terdapat 180 kali 2, kemudian dan 20 kali 2 untuk extrainnya dan extractnya. Selanjutnya kita menuju ke machine learning. Proses machine learning ini dengan kami Next. menggunakan metode untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya saja. Untuk selanjutnya di sini ada machine learning yang menggunakan, kita inputkan dulu from Silicon Navis Bay, importnya dari Gaussian NB, dan ini modelnya selection, importnya dari repeated static dari grid search, menggunakan Gaussian NB yang sudah diimportkan. Setelah itu bahkan ini extract dan ekstranya kita ambil dari yang atas tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dan yang akan muncul VT15 folder itu 100 kandidat dan totalnya ada 1.500-an. Kita smoothing dulu dari Gaussian NB-nya. Setelah itu ekstranya kita tampilkan seperti ini. Untuk extract-nya kita importkan dulu metrik dari Gaussian confusion metric dan dari classification report supaya nanti bisa diklasifikasikan metriknya. Ini untuk pre-nya menggunakan extract-nya dan extract-nya dari atas tadi. Dan untuk hasilnya seperti ini. Dari negatifnya positif, akurasinya ada makro, ada weight. Ini dari metriknya tadi. Dan setelah dilakukan pembagian data latih dan data uji serta pembobotan TF IDF, selanjutnya kita dapat melakukan proses klasifikasi prediksi menggunakan model algoritma native Bayes dengan menggunakan algoritma native Bayes. Dan untuk hasilnya, dari hasil penelitian menggunakan metode algoritma native Bayes untuk mengetahui sentimen ulasan pengguna dengan klasifikasi dua kelas, yaitu ada positif dan ada negatif. Dengan pendekatan NLP, menghasilkan nilai akurasi sebesar 100%. Selain itu, didapatkan bahwa analisa sentimen pada ulasan dataset review film memiliki hal yang unik. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan hasil scraping yang kami lakukan, yang kami dapat dari reviewer, komentar, bisa menampilkan data yang menunjukkan ulasan negatif lebih banyak. Dan untuk ulasan positif, kata yang paling sering muncul adalah bagus, dan untuk ulasan negatifnya kecewa, merusak, dan sebagainya. Sehingga dari kata-kata ini bisa menjadi masukan untuk sutradara film
dalam membuat alur cerita yang lebih menggugah penonton, supaya bisa lebih dinikmati oleh penontonnya itu sendiri. Dan untuk bab terakhir, penutup adalah kesimpulannya. Dari hasil penelitian menggunakan metode algoritma native Bayes yang sudah kami lakukan dan juga sudah kami jelaskan di atas, bisa mengetahui sentimen ulasan pengguna dengan klasifikasi dua kelas, yaitu ada positif dan negatif. Dengan pendekatan NLP, menghasilkan nilai akurasi sebesar 85%. Selain itu, dapat didapatkan bahwa analisa sentimen pada ulasan dataset penonton sering memberikan komentar negatifnya daripada komentar positif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.